Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Inang Kusnadewi dengan NIM 2212121070 dari Prodi Manajemen Ekonomi 4B. Nah, di sini saya akan membahas mengenai salah satu perusahaan yang terkenal di Indonesia, yaitu saya mengangkat perusahaan dari PT Bank Sentral Asia Tbk atau biasa dikenal dengan Bank BCA. Nah, pada pokok pembahasan kita akan membahas mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi pada perusahaan PT Bank Sentral Asia Tbk atau biasa dikenal dengan Bank BCA. Nah, pada slide ini saya mencantumkan salah satu gambar dari perusahaan PT Bank Sentral Asia Tbk. Dan pada slide ini saya akan memaparkan secara ringkas mengenai penjelasan mengenai Bank BCA ini. Nah, Bank BCA ini merupakan salah satu bank swasta yang terbesar di Indonesia. Nah, jutaan orang dan perusahaan di Indonesia menggunakan Bank BCA untuk berbagai macam jenis transaksinya. Nah, pada awal berdirinya Bank BCA sempat menjadi bagian dari Salim Group. Nah, dalam perjalanannya, Bank BCA kini telah sepenuhnya menjadi milik Robert Budi Hartono dan Michael Bambang Hartono, yang juga pemilik dari salah satu produsen rokok terbesar di Indonesia, yaitu perusahaan rokok di Jarum. Nah, sejarah berdirinya Bank BCA ini dimulai pada tanggal 21 Februari tahun 1957. Nah, Sudono Salim atau yang juga dikenal dengan nama Lem Sio Leong merupakan pendiri Bank BCA. Namun, cikal bakal dari Bank BCA ini berdiri terbentuk pada tahun 1955 yang merupakan NV Perseroan Dagang dan Industri Semarang Knitting Factory atau perusahaan pabrik rajut. Nah, setelah beroperasi selama kurang lebih 2 tahunan, NV Perseroan Dagang dan Industri mengubah nama dan bisnis perusahaannya menjadi perbankan dengan nama NV Bank Sentral Asia. Nah, setelah mengubah namanya, Sudono Salim memindahkan kantor pusat yang sebelumnya berada di Kota Semarang, kini dipindahkan ke ASMK Jakarta pada tahun 1957. Nah, kemudian pada tanggal 2 September tahun 1975, nama NV Bank ini diubah permanen menjadi PT Bank Sentral Asia. Namun, di balik perusahaan Bank BCA ini terdapat beberapa kasus-kasus dari Bank BCA. Nah, salah satunya yaitu kasus hilangnya uang nasabah sebesar 135 juta rupiah. Nah, di sini saya mencantumkan gambar ilustrasi dari kasus hilangnya uang nasabah sebesar 135 juta rupiah. Nah, kasus hilangnya uang tabungan sebesar 135 juta rupiah ini dari rekening Happy Agus Kurnia di PT Bank Sentral Asia Tbk atau BCA. Nah, ini terjadi pada tanggal 27 Maret tahun 2022. Sudah kurang lebih 2 tahun yang lalu. Nah, Happy yang berada di Bandung saat kejadian mengetahui bahwa pengambilan dana dilakukan di Surabaya melalui penarikan ATM-nya. Nah, kasus ini pertama kali disampaikan oleh Happy melalui media sosialnya, yaitu Twitter dan Instagramnya dengan hashtag Hebosto. Nah, ia mengungkapkan bahwa kecurigaannya terhadap transaksi yang mencurigakan yang tidak ia lakukan. Nah, setelah keluhan tersebut viral, pihak BCA melakukan investigasi dan menemukan bahwa kartu ATM Happy terkena skimming. Nah, BCA kemudian bertemu dengan Happy pada tanggal 28 Maret 2022 dan ia menyelesaikan masalah ini dengan mengembalikan seluruh uang yang hilang. Nah, pihak BCA juga mengimbau pada nasabah-nasabah lain untuk mengganti PIN ATM mereka secara berkala agar terhindar dari kejahatan skimming. Nah, Happy menyarankan nasabah lain yang mengalami kejadian serupa untuk melengkapi berkas-berkas yang diminta oleh pihak bank dan segera melaporkan ke pihak yang berwajib agar kasus mereka ini dapat segera diproses. Namun, dari kasus
hilangnya uang nasabah sebesar 135 juta, ini terdapat beberapa solusi terkait kasus tersebut melalui 4 proses dari manajemen resiko, yaitu PT Bank Sentral Asia Tbk BCA telah menyelesaikan kasus hilangnya uang tabungan sebesar 135 juta rupiah ini yang dialami oleh nasabah Happy Agus Kurnia. Nah, ini ada beberapa langkah-langkah yang diambil pihak BCA dalam menangani kasus proses tersebut melalui proses manajemen resiko. Di antaranya yang pertama yaitu identifikasi resiko. Nah, pihak BCA ini mengidentifikasi resiko yang terjadi pada rekening Happy, yaitu kehilangan uang tabungan yang tidak diketahui oleh nasabah. Nah, identifikasi ini dilakukan untuk memahami sumber dan potensi risiko yang terjadi. Nah, proses manajemen risiko yang kedua yaitu pengukuran risiko. Nah, BCA melakukan pengukuran risiko untuk mengetahui tingkat keparahan risiko yang dialami oleh Happy. Nah, pengukuran ini membantu BCA dalam menentukan prioritas tindakan yang perlu diambil untuk mengatasi risiko tersebut. Nah, yang ketiga yaitu ada dari pemantauan risiko. Nah, pihak BCA melakukan pemantauan risiko secara berkala untuk memantau pengembangan risiko yang dialami oleh nasabah Happy. Nah, pemantauan ini membantu pihak BCA dalam mengidentifikasi dan mengantisipasi risiko yang potensial. Nah, yang keempat yaitu ada pengendalian risiko. Nah, pihak BCA mengendalikan risiko yang terjadi dengan menggunakan 4 strategi. Yang pertama yaitu ada accepts, yaitu pihak BCA menerima bahwa risiko ini telah terjadi dan berupaya untuk mengembalikan sejumlah uang tabungan nasabah yang hilang. Nah, yang kedua yaitu ada control. Nah, pihak BCA mengendalikan risiko dengan mengganti PIN kartu ATM secara berkala, gunanya untuk mencegah terjadinya kejahatan dari skimming. Yang ketiga yaitu ada avoids. Nah, pihak BCA berupaya untuk menghindari risiko skimming dengan memberikan nasabah informasi tentang pentingnya mengganti PIN secara berkala. Nah, guna untuk mencegah terjadinya kejahatan-kejahatan seperti terjadinya skimming. Nah, yang keempat yaitu ada transfer. Nah, pihak BCA berupaya untuk mengalihkan risiko ke pihak lain seperti dengan meminta nasabah untuk melengkapi berkas-berkas yang diminta oleh pihak bank untuk agar segera diproses lebih lanjut. Nah, dengan demikian pihak BCA telah menyelesaikan kasus hilangnya uang tabungan dari nasabah Happy dengan menggunakan 4 proses dari manajemen risiko yang efektif dan efisien. Baik, itu saja pemaparan salah satu perusahaan serta kasus yang terjadi di salah satu perusahaan tersebut. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.